Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia dari kelas MPIA. Di sini saya akan menjelaskan orasi ilmiah tentang menjaga nalar, merawat etika, tantangan AI terhadap kualitas karya ilmiah mahasiswa. Selamat pagi, salam sejahtera, hidup mahasiswa. Hari ini saya berdiri di sebuah garis batas peradaban yang bergerak begitu cepat. Kita tidak lagi sekedar mendiskusikan masa depan. Kita sedang hidup di dalamnya. Di tengah-tengah kita telah lahir sebuah kekuatan baru bernama Artificial Intelligence atau AI, kecerdasan buatan. AI bukan lagi sekedar alat di laboratorium komputer, melainkan entitas yang telah menyusup ke dalam ruang-ruang kelas, perpustakaan, hingga ke ujung jemari kita saat menyusun karya-karya ilmiah. Namun di balik segala kemudahan yang ditawarkannya, sebuah pertanyaan besar membayangi dunia akademik. Apakah kehadiran AI mendorong kualitas intelektual kita, atau justru perlahan-lahan sedang membunuh nalar kritis dan etika akademis kita? Dua sisi mata uang akselerasi vs instanisasi. Rekan-rekan yang saya banggakan, sebagai mahasiswa kita harus jujur bahwa AI seperti large language model, alat pengolah data otomatis, hingga generasi sitasi adalah berkah teknologi AI. AI mampu memangkas waktu pencarian literatur, menerjemahkan naskah asing dalam hitungan detik, dan menstrukturkan ide-ide yang berserakan. Secara teoritis, AI berpotensi meningkatkan kualitas karya ilmiah dengan memperluas cakrawala referensi. Namun disinilah letak ironinya. Kemudian ini seringkali menjebak kita ke dalam budaya instan. Ketika AI bisa merumuskan latar belakang masalah, menganalisis data, bahkan menulis bab kesimpulan hanya dengan satu ketukan enter, di manakah letak proses dialektika berpikir seorang mahasiswa? Karya ilmiah yang seharusnya menjadi manifestasi dari proses membaca yang melelahkan, perbedaan pemikiran yang panjang, dan refleksi yang mendalam, kini rentan berubah menjadi sekedar produk fabrikasi algoritma. Kritis etika dalam plagiarisme gaya baru hingga halusinasi akademik. Hadirin yang saya hormati, dampak paling mengkhawatirkan dari AI di dunia akademik menyentuh aspek paling fundamental, yaitu etika. Plagiarisme gaya baru. Jika dahulu plagiarisme didefinisikan sebagai meniru karya orang lain, hari ini kita menghadapi generatif plagiarisme. Mahasiswa tidak mengambil karya orang lain, melainkan meminta AI memproduksi teks baru secara hukum turnitin. AI mungkin lolos, namun secara etis itu adalah bentuk ketidakjujuran intelektual. Itu bukan pikiran kita. Fenomena halusinasi AI, kita tahu bahwa AI tidak memiliki kesadaran. AI bekerja berdasarkan probabilitas statistik. Akibatnya seringkali AI menciptakan referensi palsu, jurnal fiktif, atau data tiruan yang terlihat sangat meyakinkan. Ketika mahasiswa menelan mentah-mentah hasil ini tanpa verifikasi, maka kualitas karya ilmiah tidak hanya turun, melainkan telah melakukan kebohongan publik yang mencederai keberanian ilmiah. Degradasi kualitas karya ilmiah, kehilangan jiwa.
Sebuah karya ilmiah yang berkualitas bukan hanya tentang susunan kalimat yang rapi atau teknologi yang rumit. Karya ilmiah adalah suara berbasis empati untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan. AI mampu menghasilkan tulisan yang gramatikalnya sempurna, tetapi AI tidak memiliki intuisi, tidak memiliki rasa keadilan, tidak memiliki konteks sosial budaya, dan tidak memiliki moralitas. Ketika karya ilmiah mahasiswa sepenuhnya diserahkan kepada AI, karya tersebut kehilangan jiwanya. AI menjadi tulisan yang mekanis, dingin, dan kehilangan orisinalitas pemikiran kritis mahasiswa yang progresif. Sikap kita menjadi nahkoda, bukan penumpang. Sikap mahasiswa hari ini harus tegas. Kita harus menjadi nahkoda teknologi, bukan sekedar penumpang yang pasrah. Pertama, tempatkan AI hanya sebagai mitra asisten. Gunakan AI untuk membantu teknis pencarian atau menyuntingan bahasa, bukan untuk mengambil alih tugas berpikir, menganalisis, dan menyimpulkan. Kedua, perkuat verifikasi vertikal dan horizontal. Setiap data dan literatur yang disodorkan oleh AI wajib dikritis, dilacak sumber aslinya, dan divalidasi sebenarnya. Ketiga, junjung tinggi integritas. Ingatlah bahwa gelar akademik yang nantinya kita sandang tidak dinilai dari seberapa canggih prompt AI yang kita buat, melainkan dari seberapa jujur dan bertanggung jawabnya kita atas ilmu yang kita miliki. Sidang akademik dan rekan-rekan sekalian, sebagai penutup saya ingin mengingatkan kita semua, teknologi akan terus berevolusi. Hari ini AI, esok mungkin ada teknologi lain yang lebih mencegahkan. Namun satu hal yang tidak boleh bergeser adalah esensi dari seorang mahasiswa, nalar kritis dan komitmen pada kebenaran. Jangan biarkan kecerdasan buatan mengganti kecerdasan kemanusiaan kita. Jangan tukar proses belajar kita yang berharga dengan kemudahan yang semu. Mari kita buktikan bahwa karya ilmiah mahasiswa Indonesia adalah karya yang lahir dari keringat pemikiran, kejujuran etika, dan dedikasi nyata untuk bangsa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're